Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemimpin muda. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan. Saya berasal dari delegasi SMA Negeri 1 Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya selaku pembicara pertama, tim pemerintah akan memaparkan argumentasinya mengenai mosi kita pada kali ini. Yang seperti kita ketahui, mosi kita pada kali ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes bawaan itu sendiri dan penerimaan mahasiswa baru yang akan dibahas dua hal ini. Yang pertama tentang penerimaan mahasiswa baru. Kita ketahui bahwasanya dewasa ini kelas 12 di setiap SMA SMK sudah mulai mengajukan diri. Ada yang sudah lulus SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, penerimaan mahasiswa baru ini saya nyatakan dinilai kurang efektif dalam menentukan jurusan yang akan ditempuh oleh siswa tersebut. Karena pada dasarnya setiap siswa itu memiliki latar belakang pendidikannya, SD, SMP, SMA. Dan sebenarnya sudah dapat dinilai kemana arah tujuan pendidikan yang akan dilanjutkan oleh siswa tersebut. Yang kedua, tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan merupakan tes minat bakat, merupakan rancangan dengan kerangka kompetensi dan kemampuan dasar kandidat. Ini menyimpulkan bahwasanya tes bawaan tersebut sangat-sangat mengulik serta melihat kemampuan diri seorang siswa itu bagaimana, dan PTN akan menyalurkan kira-kira dia bagus di bagian mana, dan itu yang harus saya nyatakan harus efektif bagi setiap penerimaan siswa. Yang kita ketahui pada dasarnya, seorang siswa memiliki hak dan kewajiban. Itu mau terlepas di SD, SMP, SMA, itu kita ketahui tentang hak dan kewajiban. Hak yang paling mendasar bagi seorang siswa merupakan mampu menentukan pilihannya sendiri, termasuk dalam dia menentukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memberikan suatu kesempatan yang sangat-sangat saya dukung, yaitu tentang tes bawaan ini. Kita lihat tentang SNMPTN dan SBMPTN, itu hanya berdasarkan tentang, kalau untuk SNMPTN berdasarkan tentang nilai rapot, SBMPTN hanya tentang nilai akademik serta tes tertulis. Jika kita melihat SNMPTN, berarti kita melihat nilai rapot yang telah diterima seorang siswa selama 5 semester. Jika kita lihat 5 semester ini, kita hanya mempelajari wawasan umum tentang PKN, IPA, IPS. Itu hanya penalaran umum dan hanya sebagian pengetahuan umum, bukan tentang pengetahuan yang dia miliki selama ini. Bakat dia, menguliknya dia itu bagusnya di mana. Jika kita melihat mungkin SMK sudah memiliki kejuruannya masing-masing, dan itu saya melihat itu sangat-sangat berpotensi lebih mendominasi dan lebih dinamis. Jika melihat kita kejuruan A, maka pertanggungjawabannya yaitu dia bagus dan harus melanjutkan di perguruan tinggi yang jurusannya A juga. Itu akan kesesuaian terjadi. Itu akan menjadi suatu hal yang bagus dan suatu hal yang mudah dalam menentukan cita-citanya. Jika kita hanya melihat tentang tes menulis, tes akademik, itu hanya penalaran umum saja. Sebagai contoh, SBMPTN sudah dilaksanakan dan akan ada pengumuman tanggal 14 Juni. Nah, jika kita melihat SBMPTN untuk perguruan seperti FTTM, Fakultas Teknik Pertambangan, dan SBMPTN hanya mengacu terhadap penalaran umum dan tidak ada tentang pertambangan hal tersebut, maksudnya itu tidak ada kesesuaian terhadap perguruan tinggi tersebut. Seharusnya jika jurusan FTTM haruslah mengacu terhadap tes FTTM juga, dan di situ akan sesuai dengan apa yang dia tujukan. Kalau kedokteran berarti tesnya akan mengacu terhadap IPA. Kalau misalkan akuntansi berarti akan mengacu terhadap IPS. Dan itu akan lebih mudah siswa dalam menentukan tujuan hidupnya, tujuan cita-citanya, dan tujuan pendidikan dia untuk perguruan yang lebih tinggi. Baik, di sini kita bahas tentang bakat dan minat yang kenapa sangat-sangat mendasari terhadap penerimaan siswa baru. Di sini saya akan membahas tentang bakat. Bakat pada diri setiap personal itu sudah ada, bahkan sejak dini sudah terlihat. Anak yang suka bermain bola itu cenderung akan memiliki potensi dalam berolahraga. Anak yang suka memasak akan memiliki potensi menjadi seorang koki. Anak yang pintar dalam menyampaikan sesuatu itu cenderung akan menjadi seorang guru.
dan itu menjadi suatu kenyataannya, suatu hal yang real terjadi pada kehidupan sekarang. Dan bakat haruslah kita terus kembangkan. Bukan berarti kita bakatnya di A namun kita tidak bisa meneruskan bakat kita karena keterbatasan sesuatu. Dan itu menjadi suatu halangan sebenarnya. Jika kita memiliki sistem yang sangat-sangat efektif, yaitu tentang talenta bawaan tersebut, kita cenderung akan meneruskan, mengembangkan bakat tersebut, dan akan menjadi sebuah passion. Dan passion tersebut akan menentukan bagaimana kehidupan yang lebih lanjut untuk orang tersebut. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, mengenai PTN yang memberikan sistem tersebut, sangat-sangatlah saya hargai dan sangat-sangatlah saya dukung sistemnya. Karena dewasa ini jarang sekali ada PTN yang membuka seleksi seperti itu. Di sini sekarang hanya melihat tentang kenegaraan, tentang SNMPTN dan SBMPTN, hanya sebatas sistem seperti itu saja. Tidak ada sistem yang bersifat personal, tidak ada sistem yang bersifat dinamis, di mana setiap siswa dapat menentukan pilihannya sendiri. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan juga mengenai tes nilai atau tes akademik yang dinilai menurut saya itu kurang efektif dalam menentukan perguruan tinggi. Kenapa? Dewan Juri yang saya hormati, hal tersebut itu berpengaruh terhadap penentuan masa depan seorang siswa yang akan menjadi seorang mahasiswa baru juga. Karena tes tertulis dan tes akademik hanya menilai perana luarnya saja, hanya menilai covernya saja, tidak menilai bagaimana minat bakat yang terdapat pada diri seorang siswa. Dan seharusnya ini sangat didukung oleh pemerintah. Bukan hanya sebatas memfasilitasi A untuk ke perguruan tinggi. Bukan hanya memfasilitasi ini ujian kamu kerjakan dan kamu akan menentukan masa depan kamu. Bukan seperti itu. Seharusnya kita harus memilih bakat kita sendiri untuk terus dikembangkan. Bukan hanya terus kita berdiam diri. Dewan Juri yang saya hormati, demikian argumentasi saya mengenai hal tersebut. Dengan ini saya tegaskan, saya sangat-sangat setuju tentang mosi ini. Karena potensi harus digali dan potensi harus menjadi sesuatu yang dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.